Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wajibat. Terakhir kita masih membahas tentang ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sedikit. Penulis rahimallahu taala berkata, fa iza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Apabila kamu ditanya man rabbuk, siapakah Rabbmu? Ini maksudnya man ma'buduk, siapakah sesembahanmu? Waqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Rabb di sini ya bisa kita artikan rububiyah. Nah, sudah jelaskan bahwasanya kata Rabb itu kalau dia berdiri sendiri maka mencakup kata Allah. Kalau dia disebutkan ya bersamaan Rabb dengan Allah, maka Rabb itu maknanya rububiyah dan Allah itu maknanya uluhiyah. Jadi kita artikan Rabbi, Rabb yang telah menciptakanku, memberikan rezeki kepadaku, menghidupkanku, mematikanku adalah Allah, adalah sesembahanku. Allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Ini juga bukti bahwasanya tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah itu pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita, maka konsekuensinya apa? Kelazimannya kita hanya menyembahnya. Dialah sesembahan kita. Dialah satu-satunya sesembahan kita. Allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Kemarin sudah kita jelaskan tarbiyah ada berapa? Tarbiyah ada dua. Tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Tarbiyah yang umum dan tarbiyah yang khusus, ya. Tarbiyah yang umum itu kaitannya dengan dunia. Ya, kaitannya dengan dunia seperti rizki, kemudian juga harta, kemudian juga anak, ya, dan lain-lain dari perkara-perkara yang kita butuhkan di dunia. Itu adalah tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum. Di mana tarbiyah yang umum ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang ditarbiyah dengan tarbiyah ini. Kenapa demikian? Karena tarbiyah yang umum ini juga didapatkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir dikasih harta,
orang kafir dikasih istri, dikasih anak dan seterusnya. Tarbiyah ini tarbiyah yang umum yang didapatkan oleh orang kafir dan orang mukmin. Fal 'ammatu yastariku fiha al-mu'minu wal kafiru. Ya, tarbiyah yang umum ini berkumpul di dalamnya orang mukmin dan orang kafir, orang yang baik dan orang yang buruk, wa ghairihim dan yang lainnya. Ka ni'matil afiyati, seperti nikmat sehat, wal waladi anak, waz zaujah istri dan lain-lain. Orang kafir dikasih sehat, orang mukmin juga dikasih sehat. Orang kafir dikasih anak, orang mukmin juga dikasih anak. Orang kafir dikasih istri, orang mukmin juga dikasih istri dan seterusnya. Yastariku fiha al-mu'min wal kafir. Taib, dan tarbiyah ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang ditarbiyah dengan tarbiyah ini, ya, karena orang kafir dan juga orang yang fajir mereka mendapatkannya. Adapun tarbiyah khassah, tarbiyah yang khusus, ya, ini kaitannya dengan agama, ya, agama Islam. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Wal khassah hiya allati yastariku fiha al-mu'minuna faqat. Tarbiyah yang khassah ini hanya diberikan kepada orang-orang mukmin semata. Wa hiya nikmatul Islam, seperti nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah, nikmatul ilmi nafi wal amali soleh, nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Kemudian, ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita diberikan tarbiyah umum, ya, kita diberikan tarbiyah umum, kemudian tarbiyah umum itu kita jadikan sarana untuk tarbiyah yang khusus, maka tarbiyah yang umum di situ bisa menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Misalnya kita dikasih harta, kemudian harta itu kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, atau kita gunakan untuk beramal soleh, ya, maka tarbiyah umum di situ, ya, itu bisa menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Jadi kita dikasih harta, kemudian kita semakin semakin bertakwa, kita semakin rajin menuntut ilmu, kita semakin rajin beramal soleh. Dan memang pada hakikatnya tarbiyah ammah, tarbiyah yang umum itu sarana untuk tarbiyah yang khusus. Tarbiyah umum itu sarana untuk tarbiyah khusus. Bagaimana, ya, kita memperbagus keislaman kita, kemudian juga kita memperdalam ilmu kita, dan kita beramal soleh. Tapi kalau seandainya tarbiyah yang umum itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu bukan tanda kebaikan, ya, tapi itu keburukan, itu malapetaka. Itu malapetaka. Semakin dikasih harta, dia semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dikasih dunia, dia semakin bermaksiat dan seterusnya. Itu malapetaka, ya. Tarbiyah ammah di situ jadi malapetaka. Taib. Kemudian, ya, penulis berkata,
al-alamin allazi rabbani wa rabba jami'al alamin, yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta. Jadi Allah yang telah mentarbiyah kita dan mentarbiyah alam semesta dengan tarbiyah yang umum dan tarbiyah yang khusus. Al-alam, ya, al-alamin ini jamak dari alam. Ya, al-alamin ini jamak taksir, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Bentuknya bentuk mufradnya alam. Ya, alam. Wa huwa kullu ma siwallah. Alam itu artinya segala sesuatu selain Allah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Fal wujud kisman, Rabbun wa marbub. Maka yang wujud itu hanya ada dua, imma Rabb wa imma marbub. Imma Rabb wa imma marbub. Rabb itu ya Allah Subhanahu wa taala, sementara al-marbub itu alam. Atau ya dengan bahasa yang lain, yang dimaksud dengan alam di sini adalah seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Jadi di dunia ini hanya ada dua. Imma khaliq wa imma makhluk. Gak ada yang ketiga ya. Imma khaliq wa imma makhluk. Imma alam wa imma Allah. Udah gak ada yang ketiga. Khaliq atau makhluk, atau Rabb marbub, atau alam dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam sini maksudnya seluruh makhluk. Tapi kenapa alam dinamakan alam? Summiya alam alaman li'annahu alamatun wadihatun dalatun ala sani'ihi wa mujidihi jalla wa ala. Alam dinamakan alam karena dia sebagai tanda. Dia sebagai tanda yang jelas yang menunjukkan keberadaan zat yang menciptakannya. Adanya makhluk itu tanda adanya siapa? Adanya Khaliq. Adanya makhluk itu tanda adanya Khaliq. Dinamakan alam karena dia sebagai tanda yang menunjukkan adanya zat yang menciptakannya. Binikmatihi, dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dan mentarbiyah alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, baik nikmat duniawiyah maupun nikmat diniyah. Dan nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Wa ni'amullahi katsiratun la tuhsa. Nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Ya, kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi nikmat itu bisa nikmat duniawiyah. Nikmat duniawiyah ini tarbiyah ammah. Kalau nikmat diniyah ini tarbiyah khassah. Tarbiyah yang khusus. Kemudian kata penulis, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dia adalah sesembahanku, aku tidak punya sesembahan selainnya. Jadi setelah penulis menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentarbiyah kita dengan tarbiyah yang umum dan tarbiyah yang khusus,
Kemudian penulis menjelaskan dialah sesembahan kita. Kita tidak punya sesembahan selainnya. Ini apa? Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Jadi diulang-ulang terus. Tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Allah yang mentarbiyah kita. Baik tarbiyah umum maupun tarbiyah khusus. Baik, berarti siapa sesembahan kita? Allah Subhanahu wa taala. Dialah sesembahan kita. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Kita tidak punya sesembahan selainnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang mentarbiyah kita secara mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak disembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia ada di antara manusia orang-orang yang mentarbiyah kita. Baik itu tarbiyah umum maupun tarbiyah khusus. Taruhlah Nabi Muhammad SAW, beliau mentarbiyah kita dengan tarbiyah yang khusus. Kemudian ustadz-ustadz kita juga mentarbiyah kita dengan tarbiyah yang khusus. Ini kita sedang tarbiyah khusus, ya. Kemudian orang tua kita mentarbiyah kita dengan tarbiyah yang umum dan tarbiyah yang khusus. Ya, apa doa yang kita baca untuk orang tua? Allahumma ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ya, dan ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah mentarbiyahku. Kama rabbayani. Sebagaimana keduanya telah mentarbiyahku, ya, ketika aku masih kecil. Jadi orang tua kita punya andil dalam mentarbiyah kita. Ya, kita dikasih makan, dikasih minum sehingga kita bisa tumbuh dewasa. Kemudian juga kita dikasih pendidikan, ya, sehingga kita bisa tahu, kita bisa berilmu dan seterusnya. Orang tua kita punya andil dalam mentarbiyah kita. Kemudian juga ustadz punya andil dalam mentarbiyah kita. Dosen-dosen kita punya andil dalam mentarbiyah kita dan seterusnya. Ada yang tarbiyah umum, ada yang tarbiyah khusus. Hanya saja, ya, yang perlu diperhatikan di sini, kita bisa ditarbiyah dengan tarbiyah yang umum maupun dengan tarbiyah yang khusus dari manusia. Itu pun berkat tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu sifatnya apa ya? Nisbi. Tidak mutlak. Yang mutlak mentarbiyah kita Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tarbiyah manusia kepada kita itu tarbiyah Allah, ya, kepada kita. Karena kalau Allah tidak mentarbiyah kita, ya manusia enggak ada yang mentarbiyah kita. Itu tidak? Iya. Ketika orang tua kita misalnya ngasih kita makanan, ngasih kita minuman, itu hakikatnya dari siapa? Makanan dan minuman itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ustadz kita mengajarkan ilmu agama kepada kita, itu hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin Anda jelaskan di sini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mentarbiyah kita dengan tarbiyah yang mutlak, maka hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Adapun makhluk tidak berhak untuk diibadahi. Walaupun dia punya andil dalam mentarbiyah kita. Nabi Muhammad SAW tidak berhak diibadahi. Orang tua tidak berhak disembah. Dan seterusnya. Makhluk tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi itu zat yang telah mentarbiyah kita secara mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, ya, makhluk ini punya hak yang lain. Orang yang punya andil dalam mentarbiyah kita, mereka punya hak apa? Mereka punya hak al-ihsan. Kalau ihsan ini kan bisa al-ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Berbuat baik itu bisa kepada Allah dan berbuat baik bisa kepada makhluk. Berbuat baik kepada Allah
Ketika Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi bersabda, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan kepada Allah itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, kalau tidak bisa, maka sembahlah Allah dan yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ini ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk ya berbuat baik kepada makhluk. Karena orang tua kita telah mentarbiyah kita, maka orang tua kita punya hak ihsan. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang punya andil dalam mentarbiah kita, mereka punya hak ihsan. Ya, kita balas jasa mereka. Ya. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Ya, jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah yang berhak diibadahi hanyalah yang mentarbiah kita secara mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ya yang punya andil dalam mentarbiah kita, mereka tidak berhak diibadahi, mereka tidak berhak disembah, mereka hanya berhak kita berbuat baik kepada mereka, membalas jasa mereka. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, maka dialah sesembahanku, aku tidak punya sesembahan selainnya. Ini harus ditekankan ya. Karena sebagian sesembahan orang-orang musyrik itu orang-orang soleh, wali-wali Allah ya. Jadi mereka, para penyembahnya merasa ini wali-wali Allah punya jasa kepada mereka, akhirnya mereka menyembah wali-wali tersebut. Taib, selesai ya al-aslul awal, ini pokok yang pertama, ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya. Kemudian yang kedua, wa idza qila laka ma dinuka faqul dinil islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apabila kamu ditanya apa agamamu, maka jawablah agamaku adalah Islam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Perhatikan ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara asal yang pertama dan asal yang kedua ini punya keterkaitan. Pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya dengan pengenalan seorang hamba terhadap agamanya, ini punya kaitan erat, keterkaitan yang erat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Asal yang pertama dengan asal yang kedua tidak bisa dipisahkan. Ini saling berkaitan. Coba kita perhatikan. Ketika kita mengatakan Allah adalah sesembahan kita, kita tidak punya sesembahan selain Allah. Taib. Muncul sebuah pertanyaan. Taib, bagaimana cara kita menyembah Allah? Allah itu sesembahan kita, satu-satunya sesembahan kita. Taib, terus gimana kita menyembah Allah? Gimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya atau tidak?
Kan kita harus tahu gimana cara kita menyembah Allah. Setelah kita tahu Allah itu sembahan kita, tapi gimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita, ya hamba-hambanya, tidak mengetahui bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Tidak mungkin. Setelah Allah mengabarkan bahwasanya Dia adalah sembahan kita, pasti Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara menyembahnya. Atau cara beribadah kepada Allah, itulah yang dituangkan dalam ad-din, dalam agama. Tata cara beribadah kepada Allah itulah ya dituangkan dalam agama. Bagaimana caranya? Dengan Allah mengutus Rasul. Antum masih ingat apa pengertian din? Apa pengertian din? Anda pernah sampaikan. Apa pengertian agama? Agama adalah Tayyib secara istilah. Itu agama, sesuatu yang disyariatkan Allah melalui lisan para Rasulnya. Antum harus ingat terus ini ya. Karena penting. Agama adalah sesuatu yang disyariatkan Allah melalui lisan para Rasulnya. Jadi Rasul kita siapa? Rasul kita Muhammad. Ya atau tidak? Muhammad. Berarti ya agama yang beliau bawa, agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad, dengan itulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama itu adalah sesuatu yang Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya. Rasul kita Rasul Muhammad, berarti ya kita menyembah Allah dengan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima bentuk peribadatan kita kepadanya kalau kita beribadah kepadanya bukan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima ibadah kita kalau ibadah kita itu tidak sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya sarana untuk beribadah kepada Allah hanyalah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ya bagi seseorang bisa terlepas dari tidak mengenal agamanya setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal Allah, dia harus mengenal agama. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan satu-satunya sarana untuk mengabdi kepadanya yaitu dengan melaksanakan ya dinnya, melaksanakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya gini, ada orang yang dia sudah tahu sesembahnya Allah, sesembahnya Allah, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanya Allah. Kemudian dia beribadah kepada Allah dengan tata cara dia sendiri. Dia beribadah kepada Allah dengan tata cara dia sendiri, bukan dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ibadahnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima. Kalau dia
ingin ibadah diterima, ya dia beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalau ditanya madinuka, apa agamamu? Maka jawablah dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Apa itu Islam? Penulis jelaskan, Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini pengertian Islam. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini pengertian Islam. Dan pengertian Islam yang disampaikan oleh penulis di sini adalah pengertian Islam yang umum. Perhatikan, pengertian Islam yang disampaikan oleh penulis ini adalah pengertian Islam yang umum. Apa maksudnya pengertian Islam yang umum? Yaitu Islamnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam. Islamnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, ya seperti ini. Semua orang yang beragama Islam dari dulu, dari zamannya Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat, ya seperti ini. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam. Islam seluruh manusia. Islam seluruh Nabi dan Rasul, ya seperti ini. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Adapun Islam bermakna khusus, ya. Islam bermakna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama enggak dengan pengertian ini? Ana ingin tanya antum. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad kira-kira sama enggak dengan pengertian ini? Pengertian Islam di sini sama. Hanya bedanya apa? Bedanya dengan Islam-Islam yang lain. Islam-Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad, bedanya ketaatan hanya dikhususkan pada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita ingin artikan Islam yang khusus adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian ditambah dan ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Jadi semuanya sama, cuman yang membedakan apa? Ketaatan kita adalah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam yang khusus. Jadi misalnya seandainya ada orang yang berserah diri kepada Allah. Ini setelah diutusnya Nabi Muhammad, ya. Ada orang yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, masya Allah, ya. Dia bertauhid. Kemudian dia tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Tapi bukan dengan ketaatan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia muslim atau bukan? Dia muslim atau bukan? Dia bukan muslim. Walaupun dia menyembah Allah. Dia menyembah Allah, hanya menyembah Allah tok,
Tapi dia tidak mau mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia muslim atau bukan? Dia bukan muslim. Orang muslim adalah orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperjelas ya pembahasan ini, Anda bacakan ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Coba antum dengarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wal Islam bimaknal khas ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam bermakna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Maka beliau menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslimin. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad mereka lah orang muslim, dan orang-orang yang menyelisih beliau laisa bimuslim, bukan orang muslim. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Pengikut para rasul mereka adalah orang-orang muslim di zaman rasul-rasul mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang muslim di zaman Nabi Musa. Perhatikan ini ya. Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, mereka adalah orang-orang muslim di zaman Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang-orang Nasrani yang beriman kepada Isa, mereka adalah orang muslim di zaman Nabi Isa. Wa amma hina bu'isa an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimin. Adapun ya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mereka mengingkarinya, mereka tidak mau beriman kepadanya, maka mereka bukan muslim. Maka mereka bukan muslim. Jadi seandainya gini, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, mereka bertauhid kepada Allah. Mereka bertauhid kepada Allah. Karena tadi, semua ajaran agama para nabi dan rasul itu tauhid. Al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Taib, taruhlah gini. Taruhlah misalnya ya. Di zaman ini atau setelah diutusnya Nabi Muhammad, ada pengikut Nabi Isa yang masih hidup. Misalnya ada pengikut Nabi Isa yang masih hidup dan dia ini menyembah Allah. Dia mentauhidkan Allah. Terus dia dapat masa diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia bertauhid kepada Allah, dia menyembah Allah. Dia muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Bukan muslim. Walaupun dia sangat taat kepada Allah, walaupun dia hanya menyembah Allah, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus. Dia muslim atau bukan? Dia bukan muslim. Dia bukan muslim walaupun dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Penjelasan ini penting. Banyak sekali orang yang belum memahaminya. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan semua jin itu wajib beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka wajib menganut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang khusus. Kalau tidak apa mereka? Mereka kafir. Ingat, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Ini kekhususan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain itu diutus kepada kaumnya.
Kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka wajib bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mereka kafir. Coba kita lihat hadis riwayat Muslim ya. Ini lebih jelas lagi hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hazihil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, Nabi bersumpah ya, demi Allah, tidaklah seseorang dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani dan juga yang lainnya, yang telah mendengar aku diutus, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk neraka. Ini dalilnya. Orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diutus, maka dia min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Jadi Islam yang khusus itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Inilah makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Islam apa di sini? Islam yang umum atau Islam yang khusus? Islam yang khusus. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diridhoi oleh Allah. Adapun yang lainnya ya tidak diridhoi oleh Allah. Makanya nanti ketika Nabi Isa turun, ya, Nabi Isa kan belum mati. Ya, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nabi Isa belum mati. Nanti Nabi Isa akan turun dan Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Yang bisa bunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang wajib bagi siapapun setelah diutus Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kafir. Kalau tidak kafir. Dan firman Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain agama, barang siapa mencari ya selain agama Islam atau agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam di sini Islam bermakna khusus. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ya kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad apa? Kita sebut apa? Kafir. Orang kafir. Terserah dia agamanya apa, dia orang kafir. Dia orang kafir. Kalau dia mau disebut muslim, mukmin, dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya batil ya orang yang mengatakan semua agama itu sama. Ya ini perkataan-perkataan kufur. Nanti kita akan ketika kita bahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, termasuk pembatal Islam adalah orang yang ragu-ragu terhadap kekafirannya orang kafir atau dia tidak mengkafirkan orang kafir. Batal Islamnya. Batal Islamnya. Ya, mungkin kalau sekarang ya lagi apa namanya? Yang suka mengkafirkan itu radikal ya. Suka mengkafir-kafirkan. Ya kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, masa kita sebut muslim? Kan tidak mungkin. Masa kita sebut mukmin? Kan tidak mungkin.
Mau disebut apa? Non-muslim. Non-muslim itu terjemahannya, bahasa Arabnya kafir. Ya. Non-muslim itu hanya terjemahan. Tapi bahasa Arabnya kafir. Dan istilah syariah kafir. Kafir, bukan ghairu muslim ya. Bukan non-muslim, tapi kafir. Katakan kafir. Jangan ragu-ragu dengan kekafiran mereka. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh, yang harus kita hati-hati, mengkafirkan orang muslim. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ada orang muslim melakukan dosa besar, ya, kemudian kita kafirkan. Nah, ini tidak boleh. Ini khawarij ya. Ini mazhab khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Adapun mengkafirkan orang kafir ya harus ya. Mengkafirkan orang kafir harus. Mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu harus. Itu suatu keharusan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka, maka kita pun mengkafirkan mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Baik, jadi apa yang disebutkan oleh penulis di sini al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini Islam bermakna umum ya, Islam bermakna umum, Islamnya semua para nabi seperti ini. Adapun Islam bermakna khusus, itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kita hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan karena masih panjang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masih lanjut pembahasan mengenal agama ya, mengenal agama. Pokok yang kedua, mengenal agama. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, ini pelajaran dasar, pelajaran pokok ya. Antum kalau sudah belajar akidah dengan benar, insya Allah ada subah sedikit antum sudah bisa menolaknya ya. Paling tidak antum tahu ini tidak benar, ini pernyataan ini tidak benar. Ya, tidak boleh mengkafirkan orang kafir, tidak benar. Ini pernyataan keliru, menyimpang. Ya. Taib, kalau tidak ada kita tidak tersampaikan ilmu agamanya pada sifat tersebut, yaitu tidak tersampaikan beberapa syariat dari Rasulullah seperti hukum, bahkan ada beberapa bagian dari akidah yang memang tidak sampai ilmu padanya. Itu bagaimana? Mbah itu agamanya apa? Islam. Ya udah, dia Islam. Ya. Hukum kita hukum dia secara zahir dia muslim. Dia muslim. Muslim menurut kita, sesuai yang kita lihat, sesuai yang kita saksikan, dia agamanya Islam. Adapun dia tidak tahu syariat dan seterusnya, nanti tinggal dilihat. Ya. Nanti tinggal dilihat. Jadi orang jahil itu kan ada dua. Dia jahil karena dia jahil karena memang dia berpaling, dia tidak mau belajar. Jahil karena tidak mau belajar. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk belajar. Dia punya kesempatan untuk belajar, dia punya peluang untuk belajar, tapi dia tidak mau belajar. Sehingga dia tidak tahu ajaran Islam, maka orang seperti ini enggak ada uzur bil jahal. Enggak ada uzur bil jahal. Artinya kalau dia melakukan kekafiran, dia bisa kafir. Kalau dia melakukan kekafiran, dia bisa kafir. Dia punya kesempatan untuk belajar, tapi dia tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Yang kedua, ada kejahilan yang memang nggak ada yang menjelaskan kepadanya. Dia sudah nyari-nyari. Misalnya orang yang tinggal di pedalaman sana, nggak ada orang yang menjelaskan kepadanya. Nggak ada taklim, nggak ada ustadz dan seterusnya, sehingga dia jahil, dia tidak tahu hukum-hukum syar'i. Nah, inilah yang uzur jahil itu berlaku baginya. Kalau dia melakukan kafiran karena kejahilan ini, maka dia ma'zur, dia diberi uzur. Karena dia benar-benar tidak tahu, tidak ada yang menjelaskan kepadanya. Di tempatnya nggak ada ustadz ya. Kemudian juga nggak ada sarana yang bisa membantunya untuk mempelajari agama Islam. Dia tinggal di pedalaman sana, ya di pegunungan sana di Papua ya.
Nah, kalau dia benar-benar jahil karena tidak ada yang menjelaskan kepadanya, ya sudah, dia ma'zur di sisi Allah, ya dia ma'zur. Kita katakan dia punya uzur, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi orang muslim, ada memang orang muslim ya, muslim indan nas. Muslim di mata manusia dia muslim, tapi di mata Allah dia bukan muslim. Ada. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik di dunia mereka dihukumi muslim. Ya, dihukumi muslim, tapi di akhirat ya nanti Allah yang akan menilai mereka. Jadi bisa jadi orang di mata manusia dia muslim, tapi di mata Allah dia tidak muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.